Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan lanjutkan pembelajaran kita belajar bahasa Arab dari buku belajar bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Pada kali ini kita masih membahas tentang al-marfu'at, isim-isim yang di-i'rab bi rafa'. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim yang ketiga dan keempat dari al-marfu'at, yaitu adalah al-mubtada'. Ats-tsalis war rabi' min al-marfu'at. Isim yang ketiga dan keempat dari isim-isim yang marfu' atau yang marfu'at. Isim yang keempat maupun yang ketiga dan keempat dari al-marfu'at, yang pertama adalah mubtada' dan yang kedua adalah al-khabar. Jadi al-mubtada' dan al-khabar sebagai isim yang marfu'. Nah, seperti apa gambaran tentang mubtada'? Sekilas akan kita berikan penjelasan tentang mubtada' dan khabar dengan dua contoh yang sangat sederhana ini. Yang pertama adalah contoh asy-syari'u muzdahim. Asy-syari'u muzdahim, yang artinya asy-syari'u jalan raya. Asy-syari'u jalan raya, muzdahimun sesak, ramai sesak. Kita melihat di sini ada isim yang marfu'. Di sini kita juga melihat ada isim yang marfu'. Lalu kemudian yang kedua contoh al-islamu nizamu hayatin. Islam adalah sistem kehidupan. Kita melihat di sini ada isim yang marfu' yaitu kata al-islam, dan juga ada kata nizamu hayatin. Nizam ini juga isim yang marfu'. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, isim yang pertama yakni kata asy-syari', kata al-islam, jika kita perhatikan maka dia merupakan isim yang menjadi objek pembicaraan. Dia merupakan isim yang sedang dibicarakan, dan letaknya dia berada di awal. Sedangkan isim yang kedua merupakan isim yang membicarakan atau memberikan penjelasan tentang isim yang pertama, dan letaknya berada di bagian kedua. Nah, ketika ini kita bahasakan atau kita istilahkan dengan istilah nahwu, maka isim yang pertama disebut dengan al-mubtada', sedangkan isim yang kedua disebut dengan al-khabar. Oleh karena itu maka asy-syari'u ini mubtada', kata muzdahimun ini khabar. Al-islamu ini mubtada', nizamu hayatin, nizam sistem ini juga disebut dengan khabar. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, inilah pembahasan kita tentang mubtada' khabar. Sekali lagi saya sampaikan atau kita tekankan bahwa khabar mubtada' ketika kita pelajari dari contoh yang sederhana ini adalah isim yang menjadi topik pembicaraan yang letaknya ada di bagian depan. Sedangkan khabar adalah isim yang menjelaskan tentang isim yang berada di sebelumnya atau berada di yang terletak sebelumnya. Oleh karena itu maka kita bisa mengatakan asy-syari'u adalah mubtada' dan muzdahimun adalah khabar. Al-islamu adalah mubtada' dan nizamu hayat, nizam adalah kata yang menjadi khabar. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Nah, sebagai sebuah penjelasan untuk pembahasan tentang mubtada' dan khabar secara lebih jelas, kita berikan 3 contoh berikut ini ya sebagai sebuah gambaran. Yang pertama, al-islamu huwa ad-dinu alladzi anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-islamu Islam. Al-islamu Islam, huwa ad-dinu agama, alladzi anzalallahu yang anzala menurunkan Allah ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita melihat ada kata al-islamu huwa ad-dinu. Islam adalah agama. Kita bertanya, manakah yang diterangkan? Islam atau agama yang diterangkan? Maka jawabannya yang diterangkan adalah Islam. Jadi Islam adalah agama. Dengan demikian kita memahami bahwa kata al-Islam adalah mubtada'. Sebab kata al-Islam inilah yang diterangkan. Begitu pula kita juga dapat memahami bahwa kata ad-din adalah khabar.
Sebab kata ad-din ini menjelaskan tentang Islam. Sehingga dari gabungan ini, dari gabungan al-Islamu huwad-din, Islam adalah agama, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, kita mengambil sebuah pemahaman yang di dalam bahasa nahwu disebut dengan kalam atau jumlah mufidah, yaitu pemahaman yang sempurna, hasil dari sebuah ungkapan yang bisa dimaknai secara sempurna bahwa al-Islamu huwad-din, Islam adalah agama. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Lalu kalau kita lanjutkan, alladzi anzalahu Allahu ala Muhammadin, agama yang mana? Agama yang seperti apa? Alladzi anzalahu Allah, yang telah menurunkan, alladzi anzalahu Allah, yang telah menurunkan, mohon maaf kurang pemirsa ya. Alladzi anzalahu Allahu ala Muhammadin, yang telah menurunkan pada agama tersebut Allah Subhanahu wa taala ala Muhammadin, kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita melihat ada kata Allahu marfu', dia menjadi fa'il dari kata anzala. Ini yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Baik, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua. Wan nahiyatu ar-ruhiyatu. Wan nahiyatu ar-ruhiyatu fihi hiya kaunul asya'i makhluqatan li khaliqin. Pertanyaannya, lafaz manakah yang menjadi mubtada dan lafaz manakah yang menjadi khabar? Coba kita perhatikan bersama-sama, kita fokus. Wan nahiyatu ar-ruhiyatu, aspek rohani, aspek kerohanian, fihi, di dalam alam semesta ini, hiya kaunul asya, yaitu keberadaan segala sesuatu, makhluqatan li khaliqin, diciptakan oleh seorang pencipta. Aspek ruhiyah, aspek spiritual atau aspek rohani dalam alam semesta ini adalah keberadaan segala sesuatu diciptakan oleh pencipta, diciptakan oleh sang pencipta. Coba kita perhatikan. Dari terjemahan ini kita insya Allah sudah bisa mulai menangkap isim manakah yang dijelaskan. Maka jawabannya isim yang dijelaskan adalah an-nahiyah, aspek ar-ruhiyah, aspek ruhani, an-nahiyah. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa yang menjadi mubtada adalah kata an-nahiyatu. Sebab kata an-nahiyatu, aspek ruhani ini, an-nahiyatu ruhiyatu, an-nahiyatu, aspek inilah yang dijelaskan. Sementara itu, mana yang menjadi khabar dari terjemahan tadi? Aspek ruhiyah pada alam semesta ini adalah keberadaannya, segala sesuatu adalah keberadaan segala sesuatu diciptakan oleh sang pencipta. Mana yang menjadi penjelas? Maka yang menjadi penjelas adalah kata kaunu dan seterusnya ya. Kaunu dan seterusnya. Kaunul asya makhluqatan. Yang jelas kata kaunulah yang menjadi khobarnya. Oleh karena itu kita melihat kata an-nahiyatu dengan digabung kata kaunul asya makhluqatan li khaliq, aspek ruhani di dalam alam semesta adalah keberadaan segala sesuatu diciptakan oleh sang maha pencipta. Ini merupakan susunan mubtada dan khabar. Mubtadanya adalah kata an-nahiyah, sedangkan khabarnya adalah kata kaunu. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Dari sini kita dapat memahami bahwa kata an-nahiyah dijelaskan dan kata kaunul asya seterusnya adalah menjelaskan. Oleh karena itu maka disebut dengan mubtada dan disebut dengan khabar. Baik, sekarang kita masuk yang ketiga. Al-hukmu syar'iyyu huwa khitabu syari'i al-muta'alliqu li af'alil al-muta'alliqu bi af'alil ibad bi. Al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Al-hukmu syar'i huwa khitabu syari'. Hukum syara' adalah seruan asy-syari', yakni Allah Subhanahu wa taala, al-muta'alliqu bi af'alil ibad, seruan yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Baik, dari terjemahan ini kita bisa menangkap bahwa al-hukmu syari', kata hukmu syari', hukum syara', itulah yang dijelaskan. Itulah yang menjadi topik pembicaraan. Sedangkan kata khitabus syari', khitabnya syari', khitabnya Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala, kata khitabu inilah, seruan inilah, kata khitab, kata seruan ini
yang menjelaskan kata al-hukmus syar'i. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kata al-hukmus syar'i, al-hukmus syar'i adalah mubtada, sedangkan kata khitabus syari'i adalah khabar. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa baik mubtada maupun khabar dalam contoh al-islamu huwad-din, an-nahiyatur ruhiyatu hiya kaunu al-asya dan seterusnya, al-hukmus syar'iyyu huwa khitabus syari' dan seterusnya, kita dapat melihat bahwa mubtada maupun khabar sama-sama marfu'nya. Oleh karena itu, maka dikatakan sebagai bagian dari al-marfu'at. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, sekarang kita masuk pada definisi tentang mubtada dan khabar. Setelah kita menjelaskan tentang bagaimana praktek dan bagaimana secara praktis kita mengetahui mubtada dan khabar, sekarang kita ketahui mubtada dan khabar melalui sebuah definisi yang ketika kita memahami secara praktis tadi dan memahami definisi ini, maka kita insyaallah akan bisa menerapkan pada contoh-contoh yang lain. Yang pertama tentang mubtada. Apa itu mubtada? Al-mubtada adalah al-ismu, isim. Jadi dia harus berupa isim, tidak boleh berupa fi'il ataupun huruf. Al-marfu'u yang marfu', dia selalu marfu', tidak pernah dalam keadaan yang lain. Al-musnadu ilaihi yang menjadi sandaran. Menjadi sandaran artinya dialah yang sedang diterangkan, dialah yang sedang menjadi topik pembicaraan. Al-'ari 'anil 'awamilil lafziyati, al-'ari yang sepi, 'anil 'awamil atau kosong, 'anil 'awamilil lafziyati dari amil-amil yang disebutkan atau diucapkan, ditulis secara lafadznya. Anil awamilil lafziyati yang sunyi atau sepi dari, kosong dari amil-amil lafzi. Teman-teman sekalian yang rahimakumullah, kita lihat tadi kata al-islam, kata an-nahiyah, kata al-hukmus syar'i, semuanya merupakan isim. Dan semuanya juga merupakan marfu' dan semuanya juga menjadi topik pembicaraan dan semuanya juga al-'ari 'anil awamilil lafziyati. Tidak ada satupun amil, tidak ada satupun lafaz yang mendahulunya yang menyebabkan dia marfu. Misalnya didahului oleh fa'il misalnya, lalu kemudian dia menjadi naibul didahului oleh fi'il, didahului oleh fi'il lalu kemudian menjadi fa'il, atau didahului oleh fi'il kemudian menjadi naibul fa'il. Tidak, sama sekali di situ tidak ada fi'il yang mendahulunya, tidak ada huruf yang mendahulunya, intinya tidak ada amil yang mendahulunya. Ini yang disebut dengan mubtada. Jadi ketika kita menjumpai isim yang menjadi topik pembicaraan di mana dia tidak kemasukan oleh amil manapun, maka berarti isim ini adalah isim yang menjadi mubtada dan posisinya harus marfu. Sementara tentang khabar didefinisikan al-juz'ul musnadu ilal khabar tatimmu bihi al-faidatu ma'al mubtada. Khabar adalah bagian. Bagian itu artinya lafaz, ya, kata, bisa isim, bisa juga fi'il sebenarnya. Intinya kata. Al-juz'u bagian, al-musnadu ilal khabari yang disandarkan kepada khabar, artinya dia menjadi keterangan untuk mohon maaf ini, al-musnadu ilal mubtada. Mohon maaf, salah. Al-musnadu ilal mubtada. Al-musnadu ilal mubtada yang disandarkan kepada mubtada artinya dia menjadi keterangan bagi mubtada. Tatimmu bihil faidatu ma'a al-mubtada. Di mana dengan bagian ini digabungkan bersama dengan mubtada akan sempurna khabar atau apa? Akan sempurna makna, akan sempurna faidah, artinya akan sempurna makna sebuah kalimat atau sebuah ungkapan. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita kalau perhatikan kata ad-din di sini, ad-din, al-islamu ad-din, maka kata ad-din ini adalah isim, yang mana isim ini disandarkan kepada kata al-islam, artinya menjelaskan kata al-islam, yang mana dengan gabungan antara al-islam dan din ini terangkai sebuah makna, terangkai sebuah faidah, terangkai sebuah informasi yang jelas bahwa Islam adalah agama. An-nahiyatur ruhiyatu fihi hiya kaunul asya' makhluqatan li khaliq. Ketika kita perhatikan, yang bisa memberikan keterangan tentang an-nahiyatur ruhiyah, aspek ruhiyah adalah susunan kata kaunul asya'i makhluqatan li khaliqin. Keberadaan semua sesuatu atau segala sesuatu diciptakan oleh Sang Maha Pencipta
Sehingga di sini kata kaunu menjadi khobar karena posisinya adalah menjelaskan mubtada, dan posisinya juga merupakan bagian yang menyempurnakan informasi yang ada dari mubtada. Begitu pula kata khitabus syari'. Kata khitabus syari' ini merupakan penjelas bagi al-hukmus syar'i. Hukum syar'i itu apa? Jawabannya khitabus syari', yaitu seruan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rangkaian mubtada dan khabar yakni khitabus syari', maka terrangkailah sebuah faedah yang sempurna. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, mudah-mudahan jelas tentang mubtada dan khabar. Jadi kesimpulannya untuk sementara kita ambil konklusi, ambil kesimpulan bahwa mubtada dan khabar termasuk isim-isim yang marfu'. Sementara yang disebut dengan mubtada adalah isim marfu' yang menjadi sandaran, yang mana dia kosong dari amil-amil lafzi, sedangkan khobar adalah bagian yang disandarkan kepada mubtada, yang dengan bagian ini sempurnalah faidah atau sempurnalah informasi yang didapatkan dari susunan tersebut. Demikian teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, mudah-mudahan jelas. Kita insyaallah akan sambung pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.